sendiri bersama waktu. Jiwanya menghadap Tuhan pada Selasa malam sekitar pukul 21:04 ketika Jakarta dirundung sunyi. Ray pergi dalam tenang, tapi Surya disambut gelisah. Jarak Jakarta Amerika yang amat jauh membuat perjalanan kepulangannya ke tanah air sedikit menguras waktu. Tapi keluarga tetap menanti Surya sebelum jenazah Ray dikebumikan pada esok harinya di tanah kusir. Dia meninggal tadi malam jam 21:04 di rumah sakit RSPAD di ruang ICU, ICU. Kemudian rencana karena menunggu anaknya yang dari Amerika, si Surya, rencana hari Kamis mungkin jam 10 malam dia baru tiba. Jadi hari Jumat akan dimakamkan rencananya di tanah kusir. Waktu telah tiba bagi Ray Sahetapi. Tuhan teramat sayang pada lelaki bersahaja, aktor bertalenta, serta bapak teladan bagi anak-anaknya ini. Lelahnya mengayuh waktu dalam pelukan sakit yang tak bisa dilukiskan oleh siapapun, usai sudah. Tapi kenangan tentang almarhum semasa hidup sebagai ayah masih membekas di ingatan Surya. Bahkan dalam deraan sakit, Ray sempat mengirim pesan permintaan maaf pada putranya. Siapa yang menyangka pesan yang dipajang Surya saat tahu kondisi fisik sang ayah masih fit menjadi pesan indah yang tak terlupakan sampai saat ini. Apa namanya, istilah. Jadi sempat napas karena ini dipakai, dibolongin di lehernya sehingga nggak bisa ngomong, ya, nggak bisa ngomong. Jadi oleh sebab itu mau pesan apa-apa ya nulis pun dia nggak bisa. Sejak stroke itu nulis pun, tulis namanya dia nggak bisa. Ingat kata-kata gitu ya, misalnya apel, jeruk, mangga gitu. Suruh ingat lagi, dia lupa. Nanti dia tengok sama saya, minta tolong jelasin apa itu. Apel baru kita, ya itu sempat seperti kayak gitu. Ray Sahetapi memejamkan mata selamanya pada Selasa malam. Inilah episode akhir dari drama sakit yang mulai dirasanya sejak tahun 2017 silam. Penyakit diabetes disertai dengan stroke membuat sosoknya itu duduk dalam deraan sakit tiada tara. Dikisahkan Charlie sang adik, Ray sempat 2 kali sesak nafas akibat paru-parunya bermasalah. Dokter sempat mengambil langkah menyedot 2 liter cairan dari paru-paru, membuat Ray sempat bernafas lega. Tapi dalam hitungan bulan, kondisi Ray kembali drop hingga nafas terakhir. Sebenarnya gini ya, Ray itu diabetes. Dia kalian sudah tahu ya, dia diabetes sudah cukup lama sebenarnya, dari tahun ketahuannya sekitar tahun 2017. Kemudian mungkin kalian pernah lihat dia sudah jalannya juga sudah nggak begitu, tidak normal ya, tidak semangat seperti dulu-dulu lagi. Dalam proses untuk menyembuhkannya dia pernah kesedak juga, dia hampir meninggal juga itu ya, 1 kali itu bulan apa saya sudah lupa. Itu dia kami bawa ke rumah sakit, masuk IGD lagi. Kemudian ternyata itu masalah di paru-parunya. Kalau tersedak itu sesak napas itu di paru-paru. Sedot cairan di paru-parunya 2 liter lebih. Cairan itu ya cukup banyak. Mulai sudah normal kembali, tapi makin lama HB-nya makin turun. Juga tensinya sudah, ya kalau Tuhan sudah panggil ya kita mau gimana lagi. Kepergian Ray Sahetapi yang secara tiba-tiba mengentak banyak orang di luar sana.
Indro Warkop, sosok yang telah lama mengenal Ray, benar-benar terguncang ketika berita kepergian Ray tiba di hadapannya. Begitu juga Rina Hasyim, sosok yang sudah anggap Ray seperti saudara, mengaku benar-benar tak menyangka Ray pergi secepat itu. Seniman banget ya. Dia sekali berbicara dan bicaranya selalu filosofis. Makanya saya kaget ternyata dia umurnya lebih muda dari saya setahun. Saya pikir lebih tua dari saya. Itu dan yang kerasa itu dia saya tahu dari televisi, nggak tahu sakit tapi nggak nyangka kalau sampai ke hari begini tuh tadi malam katanya. Dan saya sama dia ini udah kayak saudara juga karena saya kan juga pernah main sinetron nama film sama dia itu, yang sutradaranya dulu Teguh Karya. Orangnya sih apik-apik aja, enak-enak aja. Kita kan bukan satu umur ya, mungkin saya lebih tua. Iya, tapi kita kan selecting lah semua pemain sama-sama. Cuma dia, enggak, dia kan udah jago, dia kan pertama teater, dia lebih pintar dari saya. Akan supaya keluarganya yang ditinggal itu semua harus tabah aja, ya kan? Karena dia sudah lebih enak daripada kita ini semua, ya kan? Kenyataan bahwa Ray akhirnya harus menyerah pada Jumat pagi lalu, begitulah Tuhan menentukan kuasanya. Ia meninggalkan banyak catatan baik. Salah satu catatan yang paling menyentuh datang dari Olivia Zalianty yang menganggap Ray sebagai guru atau mentor. Saya menganggap beliau itu sebagai guru karena pernah kayak guru tanpa pamrih gitu ya. Pernah aku lagi mau pentas monolog, padahal di monolog itu sudah ada tim produksi sendiri, artinya ada sutradaranya, ada pelatihnya dan yang lain-lain gitu. Tetapi pada hari waktu mau pentas itu Om Ray khusus datang. Dan itu emang udah janjian datangnya kayak 5 jam sebelumnya gitu. Jadi sebelum pentas tuh ngelatih, kayak mau ngeliatin saya terus dipoles-poles, dilatih sendiri gitu loh. Kayak baik banget kan, maksudnya seorang senior mau datang untuk melihat orang pentas tapi di belakang panggungnya terus dilatih sendiri. Selain sebagai mentor, sosok Ray Sahetapy pun dikenal karena kesetiakawanannya. Kecintaannya pada pilihan hidup, ilmu dan juga seni, membawa pria berdarah Ambon ini banyak melanglang buana ke berbagai negara, salah satunya ke Rusia. Saya mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Bang Ray Sahetapy, seorang seniman, budayawan, sosok yang saya kira lengkap ya, yang saya kenal juga sudah cukup lama. Saya kenal beliau tuh di awal tahun 90-an, waktu itu masih ada Oncor Studio baru-baru berdiri, sehingga saya seringkali datang hampir setiap minggu ke rumah beliau. Dan juga pernah sama-sama juga waktu itu di Rusia tahun 1996. Dan Bang Ray juga waktu itu menyaksikan saya juga bicara di Moscow State University, jadi saya sering jalan waktu itu di Rusia bareng beliau. Dan terutama di Oncor gitu, beliau menginisiasi sebuah komunitas teater yang penting pada masa-masa itu dan melahirkan saya kira juga banyak aktor-aktor, seniman-seniman, budayawan, dan tentu kita merasa kehilangan sosok Ray Sahetapy, seorang aktor yang saya kira sangat tangguh dan aktingnya luar biasa, prestasinya juga. Wajar sungguh jika banyak orang, khususnya para praktisi industri dan seniman musik, dan juga tokoh publik yang kehilangan.
Pelajaran terpenting Reza Haitapi bukan kata-kata, melainkan pada filosofi hidup dan luasnya pengetahuannya membuat dirinya menjadi teman tongkrongan yang asik bagi siapapun, termasuk bagi Dennis Adiswara. Dan itu adalah sosok om keren yang saya rasa semua orang pasti pengen punya. Bayangin aja kalau beliau diceritakan awal-awal diajak main board game juga mau. Saya sih senang banget mengenal. Kini, pada akhirnya, karya-karya Reza Haitapi akan terus hidup bersama waktu. Catatan hidupnya akan menjadi api semangat bagi generasi penerus. Selamat jalan Reza Haitapi, damai selalu bersamamu. Ya pemirsa, dari beberapa hari terakhir ini kita terus mengupdate situasi dari rumah duka juga. Tapi kita tahu kehilangan terbesar di industri perfilman Indonesia